warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, Sobahun nur. kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik bersama Bu Eti dan Bu Ruro. sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu membuat kalimat dari kata yang berhubungan dengan kegiatan di sore hari. Dan yang kedua, kalian dapat membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, dan lebih besar, lebih kecil. Yang terakhir, kalian mampu menceritakan kebiasaan baik yang dilakukan saat orang tua pulang dari kerja. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar membandingkan bilangan menggunakan benda-benda konkret dengan istilah lebih banyak dan lebih sedikit. Kemudian lebih besar dan lebih kecil serta sama dengan. Coba ikuti penjelasan Bu Guru kali ini ya. Anak-anak, kalian tahu tidak istilah lebih banyak dan lebih sedikit serta lebih besar dan lebih kecil itu ada perbedaannya loh. Kira-kira kalian tahu tidak apa ya perbedaannya? Coba dengarkan penjelasan Bu Ruro kali ini. Perbedaannya yaitu jika yang kalian bandingkan adalah gambarnya, ingat gambarnya ya nak, kita memakai istilah atau kata lebih banyak dan lebih sedikit. Dan sama dengan kalau misalnya jumlah gambar tersebut sama. Dan jika yang kita bandingkan adalah bilangannya, bilangan ya nak, maka kita menggunakan istilah lebih besar dan lebih kecil serta sama dengan jika bilangannya sama. Berikut ini adalah contoh membandingkan dua gambar. Misalnya Aisyah mempunyai es krim dan tas. Aisyah ingin membandingkan kira-kira dari es krim dan tas mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Coba kita hitung bersama-sama ya nak. Kita mulai dari menghitung es krim terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Es krim Aisyah sebanyak 4. Coba gambar selanjutnya adalah gambar tas. Coba kita hitung bersama-sama lagi. Tas Aisyah kira-kira ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tas Aisyah sebanyak 6. Coba titik-titik yang ada di tengah kita isi istilah apa ya? Masih ingat tidak kalian? Jika yang kita bandingkan adalah gambarnya, gambar konkretnya ya nak, maka kita memakai istilah lebih banyak atau lebih sedikit. Bisa juga sama dengan. Nah, kali ini es krim Aisyah ada 4 dan tas Aisyah ada 6. Maka kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Iya, betul sekali, lebih sedikit. Jadi es krim Aisyah lebih sedikit dari tas. Seperti itu ya nak. Contoh lagi, misalnya yang kita tulis adalah bilangannya.
Tadi kita sudah menghitung bahwasanya es krimnya ada 4. Kita tulis bilangan 4. Kemudian tasnya jumlahnya ada 6, maka kita tulis bilangan 6. Coba kira-kira bagaimana cara mengisinya jika yang kita bandingkan adalah 2 bilangan? Maka cara menjawabnya yaitu dengan istilah lebih besar atau lebih kecil. 4 lebih kecil dari 6. Seperti itu ya, Nak. Nah, berikutnya ada contoh yang kedua. Pada gambar yang kedua ini ada gambar apel dan gambar burger. Gambar apel berjumlah 15, maka kita tulis di bawah gambarnya bilangan 15. Dan yang kedua gambar burger sebanyak 13, maka di bawah gambar burger kita tulis bilangan 13. Coba Nak, kita bandingkan gambarnya terlebih dahulu. Gambar apel sebanyak 15 dan gambar burger sebanyak 13. Kira-kira istilah yang tepat memakai istilah apa ya, Nak? Iya, lebih banyak karena apel jumlahnya lebih banyak daripada burger. Coba selanjutnya yang kita bandingkan adalah bilangannya. Yang di bawahnya gambar ya, Nak. 15 dan 13. Kira-kira jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Ya, jawabannya adalah lebih besar. Seperti itu ya, Nak. Coba kalian kerjakan latihan tentang membandingkan 2 gambar konkret dan 2 bilangan. Selamat mengerjakan. Kalian tadi sudah belajar tentang membandingkan 2 benda. Sekarang kita akan belajar tentang kegiatan di sore hari. Di antara kegiatan di sore hari yaitu bermain dan ayah pulang kerja. Di sini Bu Guru akan memperkenalkan kepada kalian beberapa contoh permainan tradisional. Nah, apa saja ya Bu contohnya permainan tradisional? Di antaranya, nah, kalian tahu itu permainan apa? Cara bermainnya yang lain bersembunyi, kemudian ada satu yang jadi penjaga. Nah, permainan ini disebut dengan permainan petak umpet. Kalian pernah melakukannya? Kemudian ada lagi menggunakan bambu untuk berjalan. Nah, permainan ini disebut dengan egrang. Kemudian selain egrang dan petak umpet masih ada lagi nih contoh permainan tradisional. Nah, kalian pernah melakukan ini? Ada yang berjaga 2 anak, kemudian yang lain berjalan melintas di bawah tangan sang penjaga. Nah, permainan ini disebut dengan permainan ular naga. Selain itu, ada lagi nih, dilakukan paling sedikit 3 anak. Permainan ini menggunakan karet. Kemudian ada yang melintasi karet. Nah, permainan ini dinamakan permainan lompat tali. Apakah kalian pernah melakukannya, anak-anak? Diulang lagi ya, permainan tradisional diantaranya tadi yang pertama ada petak umpet, yang kedua adalah egrang, yang ketiga ada ular naga, yang keempat ada lompat tali. Kita bisa melakukannya di sore hari. Kenapa sore hari? Agar tidak terasa panas. Jadi kita tidak bermain gadget terus ya, bermain dengan teman-temannya. Oke,
Setelah bermain, ternyata ayah Bella pulang. Bella mendengar ada suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Lalu Bella bergegas keluar. Kemudian Bella pun berkata untuk menyapa ayahnya, "Selamat sore ayah." Bella senang ayah sudah pulang. Ayah pun menjawab, "Selamat sore Bella." Kemudian kalian tahu apa yang dilakukan Bella? Yang dilakukan Bella adalah Bella berkata, "Mari Bella bawakan tasnya ayah." Ayah pun menjawab, "Terima kasih Bella." Kemudian setelah membantu membawakan tas ayahnya, ada lagi yang dilakukan Bella. Kalian tahu apa yang dilakukan? Ternyata ini yang dilakukan Bella. "Ini Bella bawakan minuman untuk ayah." Ayah pun menjawab, "Terima kasih Bella, kamu anak yang baik." Nah, dari kegiatan yang dilakukan Bella saat ayahnya pulang sekolah tadi bisa disimpulkan sikap yang baik saat orang tua pulang bekerja adalah yang pertama, menyambut kedatangan orang tua. Jangan lupa menyambut dengan senyum ya. Kemudian mengucapkan salam, ucapkan assalamualaikum ayah, assalamualaikum bunda sambil mencium tangannya. Lalu membawakan tasnya ke dalam. Kemudian mengambilkan minum karena pasti orang tua kalian setelah bekerja pasti capek, haus. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenal permainan tradisional dan sikap apa yang bisa kita lakukan saat orang tua pulang kerja. Sekarang kita akan berlatih membuat kalimat. Bu Guru mempunyai 2 kata, yaitu pulang dan bermain. Nah, kita akan belajar membuat kalimat dari kata yang telah disediakan. Yang pertama kita buat kalimat dari kata pulang ya. Ketika membuat kalimat yang baik itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada yang melakukan. Pulang, siapa yang pulang? Contoh ini, ayah pulang kerja di sore hari. Siapa yang pulang? Ayah. Ayahnya ngapain? Pulang. Pulang dari mana? Pulang kerja. Kapan? Di sore hari. Nah, ini contoh kalimat yang baik. Sekarang contoh kalimat yang kedua, bermain. Dari kata bermain. Bagaimana cara membuat kalimat yang bagus, Bu Guru? Yang pertama, harus ada orang yang melakukan pekerjaan tadi. Siapa yang bermain? Contoh. Kita buat contoh ya, Agi. Agi sedang ngapain? Nah, ada kata yang tersedia tadi, bermain. Berarti Agi bermain. Bermain apa? Nah, boleh pakai contoh petak umpet. Jadilah sebuah kalimat yang bagus. Agi bermain petak umpet. Seperti itu. Kalian sudah bisa membuat kalimat. Baik, jika kalian sudah bisa, coba Bu Guru ingin tahu. Kalian buat kalimat ya dari kata berikut. Dari kata menyiram dan kata pasar. Tulis di buku tulis tematik kalian. Jangan lupa beri nama di atasnya ya. Dan jangan lupa ketika membuat kalimat yang pertama kalian ingat tadi harus ada orang yang melakukan. Kemudian harus ada yang dilakukan dan harus ada keterangannya. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pesan Bu Guru, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar serta sholat 5 waktu. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.